Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali muwajahah ya di dalam majelis Zoom ini membahas lanjutan dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah ya karya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah taala tanpa berpanjang kalam, mari kita sama-sama buka majelis pagi ini dengan membaca umul kitab serta sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan Syifa di depan ya, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang auratun nisa ya, atau auratnya perempuan. Ini mungkin pembahasan yang bagi sebagian di antara kita sudah banyak didapatkan ya, mungkin sudah pernah mengikuti majelis yang mengulas tentang ini ya, atau mengkaji kitab yang mengulas tentang ini, atau bahkan mungkin yang membaca ya, mendalami segala hal yang berkaitan dengan aurat perempuan. Maka memang kita akan menemukan bahwa pembahasan aurat ini menjadi pembahasan yang sangat penting karena menjadi satu kewajiban yang terus melekat pada diri kita sebagai muslimah, entah kita sedang berada di hayatul khos ya, atau kita sedang berada di hayatul am, dalam setiap aspek kehidupan kita. Entah kita sedang sendiri gitu ya, sedang bersama mahram kita ya, atau bersama orang lain, maka pembahasan tentang aurat perempuan ini memang sangat mendetil dan harus menjadi perhatian. Ya sayangnya ternyata banyak di antara muslimah sendiri ya yang mungkin memang belum sampai ilmunya kepada mereka ya. Allah belum memberikan hidayah kepada mereka, atau kemudian na'udzubillah min dzalik ya ada di antara mereka yang cuek saja gitu ya, abai terhadap penjagaan aurat ini sendiri gitu ya. Padahal kalau kita kembali ke bahasan di bab-bab sebelumnya gitu ya, bagaimana tersingkapnya aurat itu kan adalah salah satu hal yang seharusnya menjadi perhatian bahkan oleh para lelaki ya, statusnya suami ataupun bapak gitu ya, maka dia harus menaruh perhatian pada hal itu. Plus ditambah juga ini adalah sumber dari berbagai bahaya yang di tengah-tengah masyarakat ya, terutama ketika para perempuan ya bermudah-mudah dalam menampakkan auratnya. Kata izin off-cam ya. Ya, jadi lil mar'ati ya bagi para perempuan fima yajibu 'alaiha ya dalam apa-apa yang diwajibkan atasnya ya, ada berupa kewajiban nih satruhu min badaniha, yakni kewajiban menutup dirinya ya atau badannya salah sahalatin ya, itu ada 3 kondisi ya. Jadi ini pembahasan secara fikih memang nanti ada 3 kondisi ya, yang mana nanti ulama atau mazhab-mazhab yang ada itu ada yang membedakan ya, ada yang membedakan aurat misalnya pada kondisi sholat ya, di luar sholat, kemudian di hadapan para perempuan dan di hadapan mahram ya, sebagaimana yang diulas di dalam kitab. Tapi kemudian ada ulama yang menyamakan itu semua ya, menyatukan pembahasannya ya, karena kemudian menganggap ya aurat perempuan itu sama saja gitu, mau dalam kondisi apapun gitu ya. Tapi kita bahas di sini secara sesuai dengan isi kitabnya ya. Harapannya ini menjadi tambahan sakofah sehingga kita bisa mengambil pendapat yang terkuat menurut kita, sekaligus kita tidak bermudah-mudah juga ya untuk kemudian berkomentar terhadap perbedaan pandangan yang mungkin ada nanti ya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang ada khilafiyah, ya ini catatan pentingnya. Maka 3 kondisi yang dimaksud itu yang pertama adalah fafiu sholati ya, maka dalam sholat tasturu badanaha kullahu
perempuan itu harus menutup badannya secara keseluruhan illal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, zahiran wa batinan, ya, baik yang bagian atas maupun bagian bawah, ya, atau luar maupun dalamnya. Wala budda an yakuna thawbu, dan haruslah, ya, keberadaan pakaian alladzi yusalli fihi, yang kemudian perempuan itu sholat, ya, dengan pakaian tersebut, sabiqan, ya, itu lebar, ya, atau kemudian luas dikatakan di sini, yughatti zuhura qadamaihi, yang dapat menutupi, ya, permukaan telapak kakinya, qaimatan, baik ketika dia berdiri, waroqiatan, atau dia dalam kondisi ruku, wasajidatan, atau dalam kondisi sujud. Falau in hasaro anha as-saubu, maka jika tersingkap dari si perempuan tadi, ya, apa yang tersingkap yaitu pakaian, asna as-sholati, sepanjang waktu sholat, batalat, maka sholatnya itu batal, illa anta'idahu halan, kecuali ia menutupnya kembali seketika itu pula, ya. Halan itu artinya segera atau seketika itu. Wa qala Maliku rahimahullahu, ya, dan Imam Malik semoga Allah merahmatinya berkata, la ba'sa bi zuhuril qadamaini, ya, tidak mengapa untuk menampakkan kedua telapak kaki fi sholati, ya, dalam sholat, wa ra'suha tasturuhu bil khimari, dan kepalanya ia tutupi dengan khimar, wa tajma'u tahtahu asy'ru, dan ia mengumpulkan rambutnya itu di bawah khimarnya, ya, hatta la yadharu minhu syai'un, hingga tidak terlihat dari rambut itu sama sekali. Wa turhi ala katifaiha, ya, dan ia mengulurkan di atas kedua tulang belikatnya, ya, belikat di belakang itu, ya. Wa ala sadriha, dan juga pada dada, atas dadanya, wa safhatai, dan juga dua sisi al-unuqi, dari lehernya. Atrofa al-khimari, ya, apa yang diulurkan yakni sisi-sisi khimarnya, li yusa'idaha dzalika ala satri, untuk kemudian membantunya, ya, hal itu akan membantunya untuk menutup auratnya itu tadi, ya. Jadi ini pembahasan yang pertama, ya, bahwa dalam sholat gitu, ya, ada pembahasan tentang aurat di dalam sholat gitu, ya. Maka yang dicantumkan di sini, ya, di paragraf yang tadi itu, bahwa ada aurat sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, itu adalah pendapat di mazhab Syafi'i gitu, ya. Jadi seluruh badan itu wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan gitu, ya. Nah, telapak tangan ini, ya, baik kemudian yang adalah punggung tangan, ya, bagian luarnya, bagian yang memang nampak sehari-hari, maupun yang kemudian bagian dalamnya. Afwan sebentar, ya. Ya, itu, ya. Jadi kedua telapak tangan, baik yang bagian luar, ya, maupun bagian dalam gitu. Lalu kemudian di mazhab Hanafi gitu, ya, itu juga seluruh badan kecuali wajah, kemudian kecuali bagian dalam telapak tangan gitu, ya. Kemudian bagian punggung kaki, ya. Kaki juga kan ada bagian atas, ada bagian bawahnya, ya. Jadi kecuali wajah, kemudian batinil kafain, ya, telapak tangan bagian dalam, juga zahiril qadamain, ya, atau kemudian punggung kaki, ya, punggung telapak kakinya itu di mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Maliki, ya, auratnya itu nanti dibagi menjadi aurat besar dan aurat kecil, ya. Aurat besar itu adalah apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut, ya.
Yang mana kalau kemudian itu salah satunya nampak ya dan tidak segera ditutup, maka akan batal sholatnya gitu ya, harus diulang. Sedangkan aurat kecil itu ada yang kemudian ya di luar itu ya. Tapi posisinya sama, ketika dia berkemampuan untuk segera menutup jika tersingkap, maka dia wajib segera menutup. Sedangkan kalau di mazhab Hambali gitu ya, aurat dalam sholat itu adalah seluruh wajah kecuali seluruh tubuh ya, seluruh tubuh kecuali wajah. Jadi wajah saja yang boleh ditampakkan. Punggung tangan, punggung kaki, telapak kaki itu semuanya tidak diperkenankan untuk terlihat. Artinya kalau kemudian tersingkap harus segera ditutup kembali gitu ya. Jadi memang ada khilafiyah gitu ya. Kalau kita lihat kan berarti apa yang dituliskan oleh mu'alif kitab di dalam paragraf ini merujuk pada pandangan mazhab Syafi'i tadi ya, sebagaimana Tata sampaikan. Nah, tambahan yang mungkin perlu kita ketahui bersama ya, mana sih yang dimaksudkan dengan wajah ya, mana yang dimaksud dengan al-kafain gitu ya. Karena kalau kita dalam bahasa Indonesia kan telapak tangan itu kan sebenarnya ini doang ya, maksudnya bagian dalam ini atau batinil kafain yang kemudian kita sebut sebagai telapak tangan ya, padahal tadi ternyata punggung tangan itu pun termasuk dalam kafain itu gitu ya. Nah, ternyata wajah ya, kalau dikembalikan kepada definisi menurut para ulama, wajah itu adalah wilayah ya atau area antara tumbuhnya rambut kepala ya. Silahkan nanti dipandang sendiri-sendiri gitu ya di depan cermin, tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu. Nah, sampai ke dagu yang di situ batasnya adalah dagu itu apa gitu ya. Dagu itu adalah ujung dan juga termasuk ujung kedua rahang ya. Dari dagu di sini tentunya dan ujung kedua rahang. Dan ini membentang ya, wajah itu adalah dari satu telinga ke telinga yang lainnya, dari telinga kanan ke telinga kiri. Jadi kalau kita mau lihat, ya nanti silahkan diperhatikan sendiri ya. Kalau kita mau lihat, maka apa yang kemudian boleh nampak saat sholat, itu sebenarnya kan sama dengan yang wajib dibasuh saat wudhu ya. Nah, sehingga rambut itu memang tidak boleh keluar sama sekali, gitu ya. Atau kemudian ada sedikit bagian telinganya terlihat atau rambut dari samping, gitu ya. Karena rambut itu kan tumbuh tentunya di seluruh bagian ini ya, sampai sekitar telinga. Rambut yang di sekitar telinga juga sama, itu juga terkategori rambut yang harus tutup. Lalu dagu dan rahang ini yang harus menjadi perhatian kita, karena mungkin ada yang masih sholat itu dalam keadaan lehernya terlihat. Yang kita maknai leher selama ini tuh yang mana kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Yang dimaksud, yang dimaknai sebagai leher selama ini tuh yang mana? Dari bawah dagu sampai atas dada ya, Mbak ya? Bawah Batasnya dagu sampai itu yang mana? bawah dagu itu. Si Pawa yang di belakang rahang sih, Mbak Ta. Yang belakang rahang ya. Kalau nih ya, Maaf, enggak ada laki-laki kan ya yang ikut lihat ya. tidak ada. Terus, Yang dagu itu kan sebenarnya ini ya, tulang uh-uh, yang di sini nih. Jadi uh-uh. sebenarnya di sini ini sudah bukan dagu, ini sudah termasuk bawah dagu. Nah, Kelihatan enggak? iya. Ini sudah termasuk bawah dagu yang kemudian itu sebenarnya wajib ditutupi saat sholat. Sholat. Jadi dari bawah dagu, kalau leher sih jelas ya, leher itu kan ini gitu kan ya, yang tegak ini gitu kan ya. Tapi ternyata yang sering luput dari perhatian kita para muslimah adalah menutup area bawah dagu. Ya, karena bagian bawah dagu itu tidak termasuk wajah, maka dia termasuk aurat yang harus ditutupi gitu ya. Kalau masalah pipi sih ya mau secabi apapun pipinya gitu ya, pipi itu insya Allah termasuk bagian dari yang boleh dinampakkan gitu ya, boleh diperlihatkan saat sholat gitu ya. Makanya kan kadang ada ya apa namanya, ada produk yang dijual oleh para muslimin gitu ya, penutup dagu gitu ya, penutup leher untuk sholat itu kan ya, untuk memastikan supaya bagian bawah dagu kita tidak nampak saat sholat gitu ya. Itu terkait dengan wajah. Lalu kalau terkait dengan al-kafain ya atau kedua telapak tangan, itu batasnya yang mana gitu ya. Itu batasnya adalah dari ujung jari ya, ujung jari yang paling paling bawah lah ya, paling ujung ya. Mungkin ada yang telunjuknya lebih panjang, ada yang jari tengahnya lebih panjang ya, silahkan dilihat dari masing-masing. Pokoknya ujung jari yang terujung gitu ya, sampai ke pergelangan tangan. Ya. Nah, pergelangan tangan itu batasnya adalah al-qu'aini. Ya. Al-qu'aini itu adalah dua tulang yang menonjol di sini. Ya. Ini kalau Tata kelihatan kok tulangnya ini ya.
Nah, ini tulang yang di sini ya. Kemudian tulang yang di sini. Maka kalau kita menarik garis imajiner ya antara dua tulang itu al-qu'aini itu tadi, itulah yang dinamakan pergelangan tangan gitu ya. Jadi ini yang apa namanya di bawah tulang ini, kalau secara anatomis ini di atas tulang sebenarnya. Kalau di atas dua tulang ini itu sudah bukan pergelangan tangan, maka itu adalah bagian yang wajib ditutup. Nah, jadi kalau misalnya mau ambil minimal banget nih ya, ini kan tulang tata di sini nih. Mana sih tulangnya? Ini dan ini ya. Maka harus setidaknya menutupi seperti ini ya. Jadi ini ya masih boleh dilihat kalau yang ini gitu kan ya. Dan kalau tersingkap ya, tersingkap seperti ini gitu ya saat sholat harus segera ditutup kembali gitu ya agar kemudian sholatnya tidak menjadi batal karena kan salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat gitu ya. Ya bisa aja karena mungkin ketiup angin gitu ya atau entah apa yang terjadi ya mungkin kalau yang sudah punya anak gitu kan kadang anaknya ya main-main di balik khimar ibunya gitu ya atau saat pakai mukena ya kemudian disibakkan sama anaknya ya maka harus segera ditutup kembali ya. Nah itu terkait batasan aurat ketika sholat dari mazhab Syafi'i ya. Tata tidak mendetili yang lain ya selain karena memang yang dibahas mu'alif kitab di sini adalah apa yang ada dalam mazhab Syafi'i ya. Ini juga adalah pandangan yang Tata tabani secara personal gitu ya. Lalu bagaimana penjelasan dari Imam Malik di sini gitu ya, bahwa tidak mengapa gitu ya menampakkan kedua telapak kaki ketika sholat gitu ya, dengan catatan kepalanya tertutup khimar, kemudian rambutnya sudah terkumpul di balik kerudung semua, artinya tidak ada yang terlihat gitu ya, dan khimarnya itu diulurkan ya menutupi tulang belikat, menutupi dada ya, kemudian dua sisi leher gitu ya, maka tidak mengapa katanya di sini. Nah, ini adalah pandangan dari Imam Malik gitu ya. Dengan penjelasan tambahannya sama seperti tadi ya. Ketika tersingkap harus segera ditutup. Jadi misalnya tidak sengaja terlihat gitu ya, itu harus segera ditutup. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengambil pendapat ya dari penjelasannya Imam Malik ini telapak kaki itu tidak masalah kelihatan gitu. Tapi itu bukan pendapat yang kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan di paragraf pertama. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pakaian sholat itu harus wasi ya, harus sabit, harus luas gitu ya. Jadi nggak boleh nyeplak juga walaupun kita katakan lah kan sudah nutup aurat gitu ya. Tapi sebagai catatan tambahan ya, bagian dari adab ketika kita sholat, maka pakaian itu harus luas agar bisa menutupi seluruh permukaan tubuh sampai ke telapak kaki, entah ketika dia sedang berdiri, ya, entah ketika sedang ruku, ketika sedang sujud, ya. Kalau Tata nih ya, karena kan kebetulan badannya cukup tinggi gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya tidak jeli memilih bawahan gitu ya, memilih sarung misalnya atau bawahan mukena, itu ketika sholat itu bisa nutupin kaki. Tapi waktu sujud itu kakinya kelihatan gitu kan ya, atau saat ruku misalnya sarungnya naik kah atau bagaimana gitu ya. Atau yang pakai jilbab ya, sholatnya pakai jilbab, kemudian tidak pakai kaos kaki, misalnya saat berdiri tertutup semua sampai kakinya, tapi saat dia ruku, saat dia sujud bisa jadi tersingkap. Nah, maka memang harus berhati-hati ya, dalam seluruh kondisi itu harus tertutup. Ini yang bagian pertama ya, penjelasan terkait aurat dalam sholat dari mazhab Syafi'i ya. Walakin ya akan tetapi al bintu allati lam tahid ya, seorang anak perempuan yang belum haid walam tabluk sinnal haidi dan dia itu belum mencapai usia haid ya, la ba'sa an yabdu minha ba'du badaniha fi sholati ya, tidak mengapa bahwasannya tampak dari diri mereka sebagian badannya ketika sedang sholat. Wa idza kana lil musalliyati, dan jika adalah pada perempuan yang sholat itu bir'un dofin, dia menggunakan mantel yang terjulur ke bawah gitu ya, fala yalzimuha ma'ahu, maka tidak wajib padanya itu untuk menggunakan apa? As-sarawil, celana, walal izar, maupun sarung. Walakin yahsunu dzalika, akan tetapi kalau ditambahkan celana atau sarung ya bawahan itu juga bagus. Wala siyama, terutama idza kanal qumasyu khafifan ya. Jika adalah kainnya itu tipis
gitu ya. Jadi untuk bagian kalimat pertama tadi yang dijelaskan kalau anak perempuan gimana? Kan anak-anak perempuan sudah belajar sholat nih gitu ya. Apakah mereka juga wajib menutup aurat sebagaimana batasan yang dijelaskan tadi? Ternyata tidak, mengapa ya, la ba'sa an yabdu minha ba'du badaniha gitu ya. Boleh kok, masih boleh ya, misalnya tersingkap. Jangan kemudian dimarahin gitu ya. Atau misalnya apa di disuruh ulang sholat dan lain sebagainya karena dianggap batal dan seterusnya, kecuali memang niatannya adalah untuk mengajarkan, misalnya usianya sudah di atas 7 tahun ya, sudah mendekati usia balik mungkin gitu ya, itu boleh dijelaskan. Tapi kalau misalnya masih kecil-kecil ya, masih usia 5 tahun, sudah mau sholat, poninya keluar gitu ya, atau tangannya kelihatan, atau dia cuman, pernah Tata lihat tuh ada yang pakai kerudung, kan kalau kerudung anak-anak paling cuma sampai lehernya doang ya. Terus si anak ini pakai lengan pendek gitu bajunya gitu ya. Jadi sholat itu lengannya kelihatan separuh gitu ya. Itu sebenarnya enggak masalah ya. Selain memang mereka belum ada taklif untuk sholat gitu ya, secara tidak langsung ini juga menjelaskan sebenarnya anak-anak itu pun yang belum balik ya, yang belum balik itu aslinya ya memang tidak ada batasan aurat gitu ya. Tapi kalau untuk diajarkan silahkan gitu ya. Wala ba'sa an yakuna saubu, dan tidak mengapa pula bahwasannya ada pakaian alladzi yusolli fihi, yang bahwasan keberadaannya, bukan ada, bahwasannya keberadaan pakaian alladzi yusolli fihi yang digunakan untuk sholat min siyabi zinatiha au mihnatiha, itu berasal dari pakaian riasnya atau pakaian kerjanya. Madama satiron zohiron tohiron, madama satiron tohiron, selama pakaian tersebut bisa menutup aurat tadi ya, dan juga dalam keadaan suci. Wa idza ittakhadzat laha, ya, dan jika kemudian dia, si perempuan tadi itu ya, mengambil atau menjadikan bagi dirinya qamisan khassan bi sholatiha, satu pakaian yang khusus untuk sholat, kana dzalika ahsanu, ya, adalah hal itu ya lebih baik. Walakin, akan tetapi, la yajuzu antal bisahu ala siyabiha al mutanajjisati fi sholati, bahwasannya ia mengenakan pakaian yang kemudian ada najis ya, pakaian mutanajis ketika sholat, kama taf'alu dzalika ba'dun nisa'il jahiliyah, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian perempuan dari kalangan jahiliyah. Jadi di sini dijelaskan bagaimana kalau di Indonesia kan kebiasaan sholatnya ya harus pakai mukena ya, mukena atas bawah gitu ya, atau kemudian pakai sarung ya, sebagaimana sarungnya laki-laki gitu ya, itu boleh gitu ya, silahkan. Tapi kalau kemudian misalnya mau memakai satu pakaian sendiri, ya, pakaiannya dia sendiri ya, pakaian gamisnya itu, boleh juga gitu ya, silahkan juga gitu ya. Sebagaimana tadi di paragraf sebelumnya kan dikatakan kalau misalnya pakai mantel itu boleh gitu ya. Mau ditambahin sarung silahkan, tidak ditambahkan juga tidak masalah. Catatannya hanya jika kainnya tipis, maka sebaiknya memang didobel begitu ya. Lalu kalau kemudian dia pakai pakaian, ini pakaian kerja, ini maksudnya pakaian pakaian sehari-harinya dia ya, ketika sedang aktivitas ya di rumah misalnya begitu, atau pakaian yang gaya sekalipun gitu ya, enggak masalah. Catatannya yang penting satiron atau hiron tadi ya, dapat menutup dan juga dalam kondisi suci. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian dia memang menyediakan bagi dirinya satu pakaian khusus untuk sholat, yang mana dia pastikan memang pakaian itu adalah pakaian yang bersih, suci ya. Mungkin karena dia banyak aktivitas di luar rumah gitu ya, dia tidak bisa memastikan ya pakaiannya senantiasa terjaga dari najis ya, karena di sini kan terlarang ya menggunakan pakaian yang sudah terkena najis. Kalau najisnya kelihatan sih enak ya, bisa kita kemudian sucikan kembali gitu ya. Meski memang kalau tidak nampak ada najis secara zatiahnya ya kita tidak ada kewajiban atau tidak boleh bulu ya di dalam membersihkannya. Tapi kalau mau lebih hati-hati gitu ya, untuk memastikan betul-betul tidak ada najis ya, kita bisa siapkan pakaian khusus tadi. Atau mungkin yang paling paling besar kemungkinannya terkena najis itu mungkin kaos kaki kita gitu ya. Mau disiapkan satu kaos kaki khusus ya yang dipakai untuk sholat, silahkan gitu ya. Atau kemudian kerudungnya yang diganti gitu ya, karena kalau emak-emak biasanya kerudungnya mungkin ya
kena muntahan anak mungkin atau apa gitu ya, maka siapkan satu kerudung khusus untuk dipakai saat sholat, itu juga ahsan ya, boleh. Wahia la tajharu bil qiraati, ya, dan adalah perempuan ya, itu tidak mengeraskan bacaannya dalam sholat maksudnya ini ya. Wala tarfa'u sautuha indal ajanib, ya, dan tidak boleh ia meninggikan suaranya di hadapan laki-laki asing. Wa in ammat an-nisa'u, ya, dan jika banyak para perempuannya itu, artinya dia sedang berada di tengah jamaah perempuan, fa in lam yakun indaha, maka tidaklah di antara mereka atau di sekitar mereka tidak ada zaujuha wa maharimuha, kecuali suaminya dan mahramnya, fala ba'sa bil jahri, maka boleh dia mengeraskan suaranya atau bacaannya tadi ya. Walakinnaha la tu'adzinu, akan tetapi tidak perlu azan, wala tataronnamu bil qiraati, dan tidak boleh juga melakukan bacaannya ketika sholat ya. Jadi ini tambahan ya, bagaimana sholatnya perempuan tadi ya, ada batasan auratnya, kemudian pakaian seperti apa yang ahsan dipakai untuk sholat ya. Jadi bukan sekedar yang menutup aurat ya, tapi kemudian harus memperhatikan keahsanannya juga gitu ya. Dan ditambahkan oleh mu'alif di sini bagaimana terkait mengeraskan bacaan gitu ya. Ketika kemudian apa namanya dalam sholat yang bacaannya jahar misalnya gitu ya, sholat maghrib, isya, kemudian subuh misalnya gitu ya, boleh kemudian dikeraskan, tapi sebenarnya dikeraskannya itu cukup terdengar sampai ke makmumnya saja gitu ya. Jadi kalau cuman berdua gitu ya, itu kan dikeraskannya ya enggak keras-keras banget gitu ya, sekedar saja, yang penting kemudian didengar oleh makmumnya gitu. Oke, mungkin untuk bagian pertama ada yang mau didiskusikan dulu? Dari Ahwati Villa ada yang mau didiskusikan untuk bagian pertama berkenaan dengan aurat. Ini pembata malah. Jadi muncul. Suaranya Syifa agak kecil kayaknya. Tes sekarang ada enggak? Ada sih, tapi agak kecil gitu suaranya. Masih kecil ya? Sudah nih, sudah. Ya. Saya Mbak Syifa Mulyani. Oh ya, tafadhol Mbak Mulyani. Iya. Saya izin matiin videonya. Iya, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait aurat dalam sholat tadi, Ustazah. Kemarin pernah baca sebuah artikel di FB, tapi nggak tahu sahih apa enggaknya. Di sana tuh disampaikan bahwasanya kalau ketika kita sholat, walaupun di siang hari, contohnya pada sholat zuhur atau asar, setidaknya kita mengeluarkan suara kita yang bisa didengar oleh kita sendiri. Itu salah satu kesahan sholat yang disampaikan di artikel itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar harus seperti itu ketika kita sholat di siang harinya, Ustazah? Ya, kalau itu sebenarnya masuk di bahasan fikih sholat ya, mungkin tidak masuk di pembahasan bab ini. Tapi ya benar juga, ya, seperti itu memang kalau kita sholat itu maksudnya gini ya, ketika kita sholat sendirian, ya mau sholatnya itu sholat yang bacaannya dijaharkan tadi ya, seperti sholat maghrib, isya, dan subuh, atau ketika sholat zuhur dan asar, sekecil-kecilnya suara kita itu diusahakan terdengar sama telinga kita sendiri. Artinya apa? Kita bukan cuman bergerak mulutnya doang gitu kan ya, atau bahkan tidak bergerak sama sekali baca dalam hati. Nah itu enggak benar justru gitu ya. Jadi tetap kita baca, ada terdengar sedikit suaranya oleh telinga kita sendiri. Bisa dibayangkan enggak? Kayak misalnya coba dicoba sendiri-sendiri aja ya. Misalnya kita membaca Al-Fatihah. Kan itu ada ya huruf-huruf yang kedengeran sama telinga kita. Nah, mungkin kemudian kita nggak ada sama sekali gitu suaranya, misalnya cuma bergerak mulutnya. Nah, itu kan justru makhrajnya itu nanti malah tidak bisa keluar dengan baik gitu ya, tidak bisa terpenuhi dengan baik apa namanya sifat-sifat huruf dan lain sebagainya. Jadi justru memang kalau kita kayak tadi gitu ya, kita keraskan, bukan kita keraskan sebenarnya, kita membaca ayat-ayat terutamanya Al-Fatihahnya itu pasti akan kedengeran kok sama telinga kita. Jadi bukan dikerasin maksudnya.
Bisa dipahami nggak maksud Tata? Saya kita baca Iya, Ustazah. Bismillah deh. Mas baca Bismillah yang cuman bergerak bibir, itu kan makhrajnya jadi nggak bisa maksimal, iya enggak? Iya, Nah, kecuali kita memang mengeluarkan atau menyebut huruf-huruf itu sesuai dengan makhrajnya, pasti ada yang kedengeran sama telinga kita. Minimal ketika kita bis, ya, itu kan ada suara sinnya itu kan kedengeran di telinga. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi jangan sampai tidak ada suara sama sekali gitu loh. Jadi bukan dikeraskan. iya. Berarti itu salah satu masuk syaratnya sahnya sholat ya Ustazah. Bukan syarat sah sholat sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita bener bacaannya pasti akan kedengeran gitu loh, Dek. Jadi kalau kita misalnya Al-Fatihah ya, kalau yang masuk bacaan yang kemudian apa namanya rukun qaulinya misalnya salah satunya itu kan Al-Fatihahnya itu ya. Enggak bener baca makhrajnya. Kalau kita tidak terdengar sama sekali suaranya di telinga kita, pasti makhrajnya ada yang salah. Yakin deh. Jadi memang harus kedengeran sesuai dengan cara kita membaca Al-Fatihah sebagaimana seharusnya. Nah, kalau Al-Fatihah sendiri kan kalau tidak dibaca dengan benar, ya maka sholat tidak sah kan? Iya, Mm. Kalau bacaan yang lain sih kan kalau dia rukunnya rukun fi'liyah gitu ya, ya tidak sampai kemudian bacaannya itu menjadi penentu sah atau tidaknya gitu. Tapi kalau rukun qauliyah itu harus benar-benar diperhatikan ininya, apa namanya pelafalan hurufnya. Tuh. iya Ustazah. Ya. Coba nanti dipraktekkan sendiri deh ya. Sulit-sulit tetap gimana, tapi semoga bisa ditangkap maksudnya. Amin. Eh, Iya, berarti Nak, sebentar. ada lagi Mbak Mulyani yang mau didiskusikan? Itu aja Pak Syifa. Oh iya, kasih Mbak Mulyani. Dari Ahwat TV Iya. ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mohon izin nanti ke edit ya, otomatis nanti bisa mulai lagi ya ke link yang sama. Mohon maaf karena belum diperpanjang akun Zoom-nya jadi pakai yang free dulu. Mbak Ta ini dari Siva malah mungkin nanti akan terputus ya Mbak Ta. Ketika kita menentukan bahwa Umu Ayub dulu deh nggak apa-apa sok. Umu Ayub tafadhol mashkuron. Mengalah nih ceritanya. Mana Umu Ayub? Boleh Umu Ayub, silahkan di unmute dulu. Masih di mute ini? Mana ya? Kok nggak ada ya? Nggak jadi, Bu. Ya udah kembali ke Siva yang Mbak Teh. Mm-mm. Mbak Teh ketika kita sudah menentukan bahwa insya Allah madhab yang kita gunakan. Awan, jadi sebenarnya ini salah pencet tadi. Oh gitu, ya nggak apa-apa Bu Ayu. Iya nggak apa-apa. Apa kalau Mbak Siva duluan? Oh gitu. Ya, Oh ya udah. nanti belakangan aja. Apa nih Bu Ayu ya? Iya. Ya. Ketika kita sudah menentukan bahwa aurat kita itu insya Allah sama sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i gitu ya. Apakah rangkaian sholat kita juga itu menentukan bagaimana kita menutup aurat atau misalnya sebaliknya gitu. Ketika kita sholatnya itu serangkaiannya menggunakan madhab Syafi'i, maka menutup auratnya juga harus sama dengan madhab Syafi'i. Atau gimana ya Mbak Taya? Mungkin itu sih yang Sipa tanyakan. Mungkin kita bedakan ya kalau terkait dengan batasan aurat sama yang membatalkan sholat ya Syifa ya. Kan kalau batasan auratnya sebenarnya semuanya sama enggak sih? Gitu. Maksudnya semuanya itu kan wajah dan telapak tangan. Ya, tadi itu berbedanya adalah pada yang mana yang kemudian wajib ditutupi, yang kalau kemudian misalnya tersingkap itu apa namanya akan menyebabkan sholatnya jadi batal itu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya
kecuali tadi yang mazhab Hambali ya, hanya wajah. Kalau yang lain kan sebenarnya wajah dan kedua telapak tangan itu sama ya, dianggap sebagai bagian yang boleh ditampakkan. Nah, tapi kalau kemudian mungkin ini sejalan dengan pembahasan bahwa ketika kita sholat, maka apa ya, rangkaian-rangkaian ibadah sholat itu harus dari satu mazhab itu ya. Nah, kalau yang Tata ingat, dulu Tata antara Tata yang tanya atau ada mas santri yang lain yang bertanya di majelis ya, Tata lupa. Tapi itu memang pertanyaan Tata juga gitu. Apakah kemudian misalnya dari wudhunya gitu ya, dari kemudian pendefinisian najis, lalu dari rukun-rukunnya gitu atau hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya itu harus serangkaian. Maka seingat Tata penjelasan ustadznya saat itu adalah ya memang harus serangkaian. Karena nanti ada ya kalau pembahasan misalnya masalah najis, ada yang menurut mazhab Syafi'i itu najis, sedangkan menurut mazhab lain tidak gitu. Dan sebaliknya ada yang menurut mazhab Syafi'i itu tidak najis, tapi menurut mazhab lain itu adalah najis. Sehingga kan kalau kemudian itu apa ya kita katakan ya, ketika itu dipandang sebagai satu najis, harusnya kan waktu wudhu itu kan kita harus bersihkan, ya enggak? Dan itu akan menentukan sah tidaknya sholat kita, kan harus suci dari najis gitu ya. Maka kalau kemudian kita mengambil pendapat seputar najisnya itu dari mazhab mana gitu ya, itu akan apa ya, akan berangkaian sampai ke wudhunya, sampai ke sholatnya gitu. Jadi jangan kemudian dicampur adukkan gitu ya. Ini berbeda konteksnya dari mungkin kalau tata cara sholatnya sendiri, apa misalnya gerakan takbiratul ihramnya diangkat seperti apa gitu ya, apakah harus misalnya bersedekap dan lain sebagainya, itu kan lebih luas lagi bahasannya ya, mungkin tidak didetailin di sini. Tapi ketika itu nanti berangkaian dengan sah tidaknya ya, maka harus diperhatikan betul itu ya. Yang Tata ingat itu waktu itu ya pembahasan tentang najis ya, karena ternyata ada yang berbeda antar mazhab, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu ya, itu ada juga yang berbeda dalam mazhab, kemudian ada perbedaan dari hal-hal yang membatalkan sholat itu tadi ya, salah satunya adalah dari terlihatnya aurat itu. Bahkan waktu itu Ustadznya sempat menjelaskan bahwa kalau sempat tersingkap ya, itu enggak tahu beliau tuh kurang mendetili dari mana ya, dari mazhab mana penjelasannya. Cuman Tata tuh sampai ya agak kaget